Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PTA Jakarta, kembali lagi bersama kami dalam Senayan News PTA Jakarta. Berita seputar kegiatan dan pelayanan PTA Jakarta dengan saya Fahmi Zahasbin dan rekan saya Ramadan Yamir Rauzi. Berita kali ini akan menampilkan rangkuman kegiatan selama bulan Juli 2026. Di antaranya adalah sinergi PTA Jakarta lintas instansi serta 2 pejabat baru perkuat PTA Jakarta. Selain itu, kami akan mengabarkan mengenai Wakil Ketua PTA Jakarta berbagi perspektif hukum mengenai wakaf. PTA Jakarta dorong peradilan modern melalui pengawasan yang efektif, serta berita tentang purna bakti hakim tinggi dan pelepasan pegawai yang promosi. Mari kita ke berita pertama, sinergi PTA Jakarta lintas instansi. Berikut beritanya. Panitra PTA Jakarta Abdul Wahid SH.M.Hum menjadi narasumber dalam bimbingan teknis pencatatan sipil bagi aparatur pelaksana pelayanan administrasi kependudukan Angkatan 2 yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada Kamis 16 Juli 2026 bertempat di ruang serbaguna lantai 4 Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, Abdul Wahid menyampaikan materi bertajuk Peran Putusan dan Penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama dalam administrasi kependudukan. Materi membahas kewenangan pengadilan agama serta berbagai produk hukum yang berkaitan langsung dengan perubahan dan pencatatan data kependudukan masyarakat. Beberapa penetapan yang dijelaskan meliputi isbat nikah, asal-usul anak, dispensasi kawin, serta wali adol atau perwalian. Sementara itu, putusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan antara lain cerai talak atau cerai gugat, pembatalan perkawinan, sengketa asal-usul anak, serta perkara waris tertentu. Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai alur pelayanan dari Pengadilan Agama hingga proses pembaruan data pada Dinas Dukcapil. Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya-jawab bersama peserta. Bimbingan teknis ini diharapkan semakin memperkuat pemahaman aparatur dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang tepat, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga peradilan dan Dinas Dukcapil dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berita yang kedua, yakni 2 pejabat baru perkuat PTA Jakarta. Berikut beritanya. Ketua PTA Jakarta Dr. Randus Muhammad Abdul Sulaiman SH.M.H. melantik Iqbal Basri SH.M.H. sebagai panitera pengganti dan Rizka Mizalfi Eskom M.H. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga PTA Jakarta. Dalam arahannya, Ketua PTA Jakarta menyampaikan ucapan selamat kepada kedua pejabat yang baru dilantik. Ia berharap kehadiran keduanya dapat menjadi kekuatan baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun institusi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kepada panitera pengganti, Ketua PTA Jakarta menekankan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab dalam mendampingi hakim, khususnya dalam penyusunan berita acara persidangan dan administrasi perkara. Sementara kepada Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga, ia berpesan agar setiap pelaksanaan tugas senantiasa berpedoman pada regulasi, mulai dari pengelolaan persuratan, kearsipan, sarana dan prasarana, gedung, perpustakaan, hingga ke protokolan. Mengakhiri arahannya, Ketua PTA Jakarta kembali mengingatkan pesan Ketua Mahkamah Agung RI agar setiap aparatur peradilan senantiasa bekerja dengan rendah hati, bekerja dengan hati-hati, dan bekerja dengan sepenuh hati. Pesan tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjaga integritas lembaga peradilan. Berita selanjutnya yaitu Wakil Ketua PTA Jakarta berbagi perspektif hukum mengenai wakaf. Berikut beritanya. Wakil Ketua PTA Jakarta Dr. Randus Abdul Ghafur SH.M.H. menjadi narasumber dalam rapat kerja Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 pada Selasa 28 Juli 2026 di Luxury Inn Arion Hotel. Kegiatan yang mengusung tema menjaga aset wakaf, aman, tertib, dan produktif ini diikuti oleh para nazir wakaf se-Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Ghafur menyampaikan materi berjudul Isbat Wakaf sebagai Instrumen Perlindungan dan Kepastian Hukum Harta Benda Wakaf. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi wakaf, khususnya bagi aset wakaf yang belum memiliki legalitas yang memadai. Melalui mekanisme isbat wakaf, harta benda wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang lebih kuat sehingga mampu memberikan pelindungan bagi wakif, nazir maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf memerlukan sinergi antara Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, lembaga peradilan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Kehadiran PTA Jakarta dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen lembaga peradilan dalam mendukung tata kelola wakaf yang aman, tertib, transparan, akuntabel, dan produktif sehingga aset wakaf dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan ibadah, pendidikan, sosial, serta pemberdayaan ekonomi umat. Kabar berikutnya, PTA Jakarta dorong peradilan modern melalui pengawasan yang efektif. Berikut beritanya. PTA Jakarta menyelenggarakan rapat koordinasi bertema penguatan pengawasan dan percepatan penyelesaian perkara guna mewujudkan pelayanan prima dan peradilan modern pada Kamis 30 Juli 2026 di Aula PTA Jakarta. Kegiatan diikuti oleh pimpinan PTA Jakarta, para hakim tinggi, pejabat struktural, serta ketua, panitera, dan sekretaris pengadilan agama sewilayah hukum PTA Jakarta. Dalam arahannya, Ketua PTA Jakarta menegaskan pentingnya pengawasan sebagai instrumen untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, percepatan penyelesaian perkara juga menjadi perhatian utama agar masyarakat memperoleh pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Pada kesempatan tersebut, PTA Jakarta juga memberikan penghargaan kepada satuan kerja dengan kinerja terbaik semester 1 tahun 2026 dengan PA Jakarta Selatan sebagai juara umum. Memasuki sesi materi, Ketua PTA Jakarta memaparkan kebijakan umum PTA Jakarta, meliputi penguatan budaya kerja dan integritas, peningkatan kualitas layanan, pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan, teknologi informasi, serta akuntabilitas kinerja. Sementara itu, Wakil Ketua PTA Jakarta menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pengawasan daerah triwulan 2, termasuk 109 temuan pengawasan yang seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang dipimpin Hakim Tinggi PTA Jakarta, Dr. Andus Hikmat Mulyana MH, membahas berbagai isu strategis, kendala, serta alternatif penyelesaian dalam pelaksanaan tugas peradilan. Rapat koordinasi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan mempercepat penyelesaian perkara guna mewujudkan peradilan yang profesional, modern, dan berintegritas. Dan yang terakhir adalah Purna Bakti Hakim Tinggi dan pelepasan pegawai yang promosi. Berikut beritanya. PTA Jakarta menyelenggarakan upacara wisuda Purna Bakti Hakim Tinggi Dr. Andes Uwanuddin SHMH yang dilanjutkan dengan pelepasan pegawai yang mendapat promosi jabatan Siva Nur Annida STMTI. Kegiatan berlangsung hikmat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian, dedikasi, serta kontribusi keduanya selama bertugas di lingkungan peradilan agama. Prosesi wisuda Purna Bakti dipimpin langsung oleh Ketua PTA Jakarta dan dihadiri pimpinan, para hakim tinggi, pejabat struktural dan fungsional, aparatur PTA Jakarta, pimpinan pengadilan agama se-DKI Jakarta, Dharma Yukti Karini, serta keluarga. Rangkaian acara meliputi pembacaan riwayat singkat, penanggalan lencana jabatan, pemasangan syal, penyerahan plakat, hingga pemberian bunga sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Bapak Uwanuddin. Dalam sambutannya, Bapak Uwanuddin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kebersamaan selama bertugas di PTA Jakarta. Ketua PTA Jakarta turut menyampaikan apresiasi atas integritas, dedikasi, serta kualitas beliau dalam menangani perkara hingga akhir masa pengabdian. Sementara itu, Siva Nur Annida menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan dukungan selama bertugas, sekaligus memohon doa dalam mengemban amanah baru sebagai Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada PA Jakarta Utara. Acara ditutup dengan doa dan foto bersama. Momentum ini menjadi ungkapan penghargaan sekaligus doa terbaik bagi Bapak Uwanuddin dalam memasuki masa Purna Bakti, dan bagi Siva Nur Annida dalam melanjutkan pengabdian di tempat tugas yang baru. Semangat pengabdian, profesionalisme, dan keteladanan keduanya diharapkan terus menjadi inspirasi bagi keluarga besar PTA Jakarta. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan episode Senayan News PTA Jakarta kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya pada website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun media sosial lainnya. Saya, Ramadan Yamirouzi, dan rekan saya, Fahmi Zahazbi, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Senayan News PTA Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.